buat kesempatan kepercayaan buat saya layani. Ya, kan ada di Polokito, Semarang. Organisasi teman dekat ya, di grupnya Madya Maning. Ya. Dia atasan saya. Ya. Atasan saya karena beliaunya ketua. Ya. Saya jemaatnya. Baik Bapak Ibu Saudara kan yang terkasih firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan tema tentang orang benar sa real. Saya suka khotbah yang real. Karena kita di dunia hidupnya real. Tengah kehidupan yang nyata ini, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hadapi segala kemungkinan yang ada. Sekarang kita akan lihat, ya, kita ngerti ya arahnya ya, orang benar. Orang benar itu siapa? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang sudah ditebus oleh korban Kristus di kayu salib. Nah ini hidup tidak selalu ada di padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dan kita ada kadang seperti domba di tengah serigala. Nah, saudara-saudara, di sekitar kita. Melihat apa itu krisis. Krisis adalah situasi atau keadaan yang membahayakan. Situasi, kondisi, keadaan yang tidak menyenangkan. Baik, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara krisis, semua orang gak suka. Saya pun gak suka, saudara-saudara. Kita pengennya berkat. Kita pengennya zona nyaman. Kita pengennya baik-baik saja. Saya bertanya kepada saudara. Selama saudara menjalani kehidupan ini. Atau saudara menjadi seorang Kristen. Apakah saudara sama sekali tidak pernah yang namanya krisis? Lama saudara jadi orang Kristen, apakah saudara tidak pernah mengalami yang namanya krisis? Tadi berjawab, saya nggak pernah om. Saya aman saja. Saudara, ada situasi, kondisi yang bisa saja terjadi, kita mengalami namanya krisis. Keadaan yang tidak kita undang, keadaan yang tidak kita harapkan, tapi itu ada. Mungkin ada di pribadi batin kita, ada di dalam rumah tangga kita, ada di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, ada di dalam masyarakat di mana kita tinggal.
kegaduhan, jatuhkan, saling menyatukan. Kita bicara sekarang, saudara-saudara, ya waktu saya nggak panjang. Ya. Lihat di kitab Habakuk, Habakuk pasal 1 ayat ayat yang keempat. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan firman Tuhan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, ada beberapa krisis dari kitab Habakuk. Nah, di situ sudah ada krisis penindasan. Berarti namanya penindasan itu orang kuat menindas orang lemah. Orang yang punya duit menindas orang yang nggak punya duit. Nggak berduit. Orang biasa nindas orang yang punya kekuatan, kekuasaan nggak mungkin. Artinya orang yang kuat, orang yang punya kekuatan menindas yang lemah. Kejahatan. Korupsi. Aniaya. Tenggolan. Motor sama mobil. Wah, mobil dipecat. Wah. Dipukul. Belum terjadi di mana? Bisa saja, maaf ya, di keluarga kita bisa saja terjadi. Kekerasan terjadi. Perbantahan. Di televisi itu yang siaran-siaran yang disukai apa? Ada yang langsung di televisi. Diperlihatkan di depan mata kita. Seperti tadi itu diperlihatkan di depan mataku. Ketidakadilan. Orang fasik mengepung orang benar.
ketidakadilan, hukum terbalik. Habakuk melihat hukum terbalik. Yang namanya hukum terbalik itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang kejahatannya miliaran triliunan dilindungi, sedangkan yang nyolong ayam dipukuli babak belur. Hukum terbalik. Dan adanya Habakuk pasal 3. Pohon zaitun, pohon anggur, kambing domba, terhalau, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Ini bicara peternakan dan pertanian yang gagal total. Kalau dua ini saudara-saudara gagal, kalau sudah krisis pangan, itu ada hubungannya erat dengan kejahatan. Karena kalau saudara baca, benar enggak saudara? Ini real. Saya dan saudara sebagai orang benar hidup di tengah-tengah situasi seperti itu. Gimana? Berontak. Tadi Habakuk berkata, aku berteriak, aku berteriak. Waduh, kalau namanya cuma di batin. Doanya sudah meledak. Saking geramnya melihat situasi yang seperti itu. Geram loh, saudara. Saya bisa geram loh. Lihat situasi, saya bisa gregetan loh. Di dalam situasi itu, saya nggak bisa apa-apa sebagai seorang hamba Tuhan. Saya berdoa, berteriak, Tuhan kok gini sih? Bangsa itu. Tuhan kok gini sih? Gak ada pekerjaan. Aku sudah sarjana tapi gak ada pekerjaan. Ini suamiku gajinya kecil, gak cukup untuk kebutuhan. Kondisinya kayak begini. Ada orang yang gak bisa terima dengan keadaan dan situasi kritis. Nah, mungkin kita sudah berteriak kepada Tuhan. Kita sudah berdoa, bahkan kita minta didoakan juga. Tolong Pak Pendeta, tolong doakan. Kita sudah berkali-kali. Tapi Allah bukan kurang panjang untuk tetapi memang betul Allah itu seolah-olah diam. Pada waktu Habakuk berteriak, Allah tidak menjawab.
dengan tiba-tiba terus yang bisa tenang. Yang orang melakukan kejahatan, penindasan, hukum terbalik, para hakim dan itu tidur. Satu semua pingsan terlalu terus sadar ada kegerakan nasional. Ya kan? Lagi nyetir mobil mungkin tiba-tiba jeder. Oh Tuhan ampuni saya sudah memutus perkara dengan tidak adil misalnya. Maunya kita mungkin. Tapi saudaraku yang terkasih, pengalamannya Habakuk itu tidak bergeming, tidak ada perubahan. Krisis tetap terjadi. Di dalam juga tapi memang saya merasa Allah itu diam. Tapi di sini bukan menunjukkan bahwa Allah tidak berkuasa. Ketika Allah itu diam. Ketika Allah diam bukan menunjukkan bahwa Allah itu lemah. Tidak, jangan salah. Daripada eksistensi Allah yang sesungguhnya. Seringkali kita mengukur Allah yang dahsyat dan ajaib dari perbuatannya menolong saya. Bukan dari keberadaan Allah yang sesungguhnya. Kadang orang Kristen begitu. Melihat Allah. Menilai Allah dari apa yang dia lakukan untuk. Bukan melihat nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita cepat saja ya. Lalu apa jawaban Tuhan? Tuhan. Ayat 4. Dan dikatakan ayat 3 ya. Apa yang Habakuk lihat itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahan. Dan itu jawabnya begini. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu sudah doakan? Apa yang kamu sudah teriakkan kepadaku? Oh Tuhan, kekerasan loh di mana-mana loh, ketidakadilan di mana-mana. Gregeten aku Tuhan, gregeten nih loh. Apa yang jadi? Kamu kok nuntut, kok maksa sih? Tidak maksa. Saudara, Tuhan cuma bilang, tunggu saatnya. Tunggu saatnya. Dan ini saudara,
Saat krisis itu kita harus tahu, Tuhan tetap bekerja dalam amin. Mau keadaan krisis kah, mau keadaan penuh berkat kah, Tuhan tetap bekerja. Dan pekerjaan Tuhan itu ada waktunya. Kita berkata bahwa segala sesuatu indah pada. Jadi kalau saya dan saudara menghadapi masalah, lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan gak jawab, bukan Tuhan tidak bekerja. Ini yang harus kita ngerti. Nah, saya khawatir ketika ada orang-orang Kristen tidak mengerti bahwa Tuhan itu tetap bekerja di dalam situasi krisis. Karena apa? Karena mindset kita sudah terlalu lama dibangun bahwa ketika ada mujizat, ketika ada pertolongan, ketika ada berkat, di situ baru Tuhan bekerja. Tuhan tetap bekerja sekalipun saudara dan saya menghadapi krisis. Tuhan tetap bekerja sekalipun kita sudah berdoa dan berteriak kepada Tuhan, lalu belum ada jawaban. Mengerti. Dengan kita mengerti, kita akan jadi firman Tuhan ini saudara-saudara buat Habakuk saat itu Tuhan mengajar Habakuk semua waktu, semua kejadian yang ada di sekitarmu itu. Dan aku akan tetap bekerja. Tunggu waktu. Harus ngerti itu. Nah saudara-saudara kita harus ngerti juga. Mungkin saudara mengalami persoalan, sudah berdoa, bahkan berpuasa, sudah juga didoakan berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban, ada waktunya. Waktu. Orang dia ditempatkan pelayanan di satu desa. Dari gereja pusat ke gereja desa itu hampir 40 daerah yang terpencil. Dia harus layani tiap minggu ke sana. Jalannya tidak baik. Nah, hamba Tuhan ini tadinya ya semangat. Tapi sudah lalu akhirnya dia mengalami kebosanan. Dia ke sana. Jauh, jalannya nggak baik. Jemaatnya cuma itu tok, nggak bertumbuh. Ekonomi jemaat juga sederhana, tidak bisa menopang hamba Tuhan. Malah suka datang kepada hamba Tuhan, minjem loh. Ini hamba Tuhan muda ini, saudara, berkeluh kesah. Waduh, dari dalam tahun itu ada tiba-tiba satu salah. Tempatnya dia praktek.
Karena itu ada masalah, harus ada pergantian pimpinan. Itu pengerja yang sudah bertahun-tahun ini sebagai pengganti gembala. Karena dia keluar dari pelayanan itu, adalah orang lain. Muda ini, padahal sudah bertahun-tahun dia melayani, tapi dia nggak ngerti waktunya Tuhan. Padahal kalau dia bersabar, gereja itu. Nah, ini kadang kita ngalami begitu. Kita tidak bisa bersabar dengan waktunya Tuhan. Tapi kita belajar, kita harus tunggu waktunya. Amin, saudara. Sabar. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Terus, jawaban Tuhan, yaitu ayat yang keempat dari Habakuk pasal 2, bahwa orang benar akan hidup oleh percaya. Tuhan ingin bilang begini, apa yang kamu lihat, apa yang kamu krisis yang sangat parah, krisis moral, krisis ekonomi, krisis rohani, kamu lihat, harus belajar. Orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang benar, kamu harus tunjukkan bagaimana imanmu. Bisa menolong, bisa mengubah situasi yang gak baik jadi baik, bisa. Tuhan pun ingin mengajar hidupnya Habakuk. Orang benar hidup karena percaya atau hidup. Jadi kita bisa belajar bahwa hidup yang terjadi dalam diri kita sebagai orang benar, hidup tidak berdasar pada keadaan yang terjadi. Amin. Oh, kalau sedang susah, kita susah. Kalau senang, gitu, kita bukan begitu. Kualitas iman seorang yang benar adalah, saudara-saudara, di dalam situasi apapun kita harus tetap Tuhan Yesus mengajar. Sekalipun kita tidak melihat, kita sabar. Berbahagialah kamu sekalipun tidak melihat, namun kamu hal yang perlu kita perhatikan. Kualitas iman seseorang. Ada orang yang hidupnya melihat baru percaya. Lihat dulu baru percaya. Percaya sekalipun tidak sudah melihat dan mengalami, tetap nggak mau percaya. Nah, ini repot. Sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, tetap tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tidak mau setia. Itu ada di masyarakat, itu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar bahwa di tengah krisis pun kita harus menunjukkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Amin. Kualitas iman kita itu tidak ditentukan oleh jawaban Tuhan. Kualitas iman kita itu ditentukan sejauh mana kita mengerti Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya mau
sedikit kesaksian. Saya punya anak yang kedua. Selaput, radang selaput otak. Awal dari infeksi dalam melumpuhkan semua. 3 tahun anak saya nggak bisa apa. Setiap bangun pagi saya buka mata itu harapan saya anak saya bisa panggil saya, Papa, harapan saya. Selama 3 tahun saya bergumul dengan Tuhan. Saya diajar. Kemana kamu mengikuti panggilan? Kalau wah pelayanan ada berat, ada begini. Baik. Tapi ketika saya berdoa untuk anak saya, Tuhan sembuhkan, Tuhan mujizat terjadi. Ya saya sebagai orang yang normal ketika dia sakit saya bawa ke rumah sakit lah. Dan di Elizabeth itu dia ada di sana di ruang isolasi. Biayanya banyak banget. Saya tidak mampu. Ada pertolongan, ada saja orang yang memberi untuk biaya rumah sakit bahwa ada BPJS. Tidak ada kesembuhan, tapi akhirnya meninggal. Mana panggilanmu? Nah, saudara-saudara, ini pelajaran. Kalau kita menghadapi situasi yang krisis dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apapun yang saudara hadapi, saudara harus tetap tunjukkan kualitas imanmu kepada Tuhan. Amin. Ya memang kita berharap kepada Tuhan. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang terbatas, kita berharap Tuhan tolong. Tuhan singkirkan krisis ini dari hidupku. Kadang Tuhan diam. Harus mengerti bahwa dan disitulah iman kita. Kalau kita ngerti ini, tidak ada orang Kristen yang tinggalkan Tuhan. Kalau kita ngerti ini, tidak ada orang Kristen yang murtad. Kalau kita ngerti ini, tidak ada orang Kristen yang nggak lagi ke gereja. Kenapa ada orang-orang begitu? Karena dia nggak mengerti imannya kepada Tuhan. Imannya hanya diukur oleh apa yang dia lihat. Dan di akhir zaman ini, yang seterusnya. Saudara, dalam kalimat orang benar hidup karena percayanya ada pelajaran. Saat krisis, kamu harus tetap bertumbuh terus. Kamu harus kokoh dan terus berbuah. Tetap berbuah. Sekalipun dalam situasi yang 92 ayat 13 sampai pohon yang ditanam
pohon yang ditanam di padang gurun, pohon kurma. Itu pohon kurma bukan di gunung yang sejuk, enggak. Dia ditanam di tanah yang gersang, yang tandus. Sekelilingnya udaranya sangat panas. Dan dia harus ditanam. Kalau ditanam itu bijinya ditanam lalu ditumpuk. Supaya apa? Supaya ketika bertumbuh, akarnya dulu yang sampai ke dalam ke bawah. Dan tumbuhnya juga tinggi. Saudara, sekalipun situasinya gersang, panas, terik, tapi pohon kurma bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan itulah pelajaran dari hidup orang benar karena percayanya. Situasinya boleh seperti tanah yang gersang, yang panas terik, tetapi saudara harus punya iman bertumbuh. Rohaninya harus tetap bertumbuh. Jadi saudara jangan pengaruhi oleh situasi pertumbuhan kita. Pertumbuhan kita karena mari kita belajar jadi orang yang benar. Hidup di yang berikutnya saudara-saudara, orang benar hidup dalam iman itu gimana? Yaitu bersuka cita dalam ada kekuatan. Habakuk menulis jadi saudara-saudara, Habakuk menuliskan sekalipun pohon ara tidak berbunga dan seterusnya, tetapi aku dalam Allah yang memberikan kekuatan. Nah, ini kita belajar. Situasi krisis bisa saja terjadi, tapi hati kita tetap bersuka cita. Dengan bersuka cita ada kekuatan. Saya baca dampaknya orang yang hatinya bersuka cita secara psikologi. Kalau ada masalah, dia suka cita. Kan guyang-guyu karena PDW loh, saudara. Ya, saudara. Bersuka cita di dalam Tuhan, artinya dia tetap menjaga hatinya. Secara psikologis, kalau orang bersuka cita, tak mudah depresi. Data di Indonesia, orang yang kena depresi, penduduk 54 juta. Kota Semarang ada 9% dan
stres dan depresi. Mengapa itu terjadi? Karena ada anak-anak muda lupa bahwa hatinya harus dipenuhi dengan sukacita. Sukacita anak muda itu kan kalau tampil perfect. Kalau punya handphone, iPhone, wah itu sukacita. Kalau punya motor yang brong, itu sukacita. Tapi persoalan, yudnya anak Tuhan, yudnya orang percaya, kita tidak begitu. Amin. Kita harus tetap bersukacita karena Nehemia berkata, dalam kesukaan terletak kekuatan. Terakhir, ini 13 ayat 5 sampai 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, stop. Siapa yang bicara? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Karena Tuhan sendiri yang bicara. Tidak akan membiarkan. Kami ini tidak selalu 24 jam kali 7 hari kerja terus. Saudara habis ini pulang, saudara berjuang, saudara berinteraksi dengan masyarakat, dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan kesibukan apapun. Di sana saudara-saudara kita ditantang. Di sana kita menghadapi kehidupan yang real.